Oke, mohon maaf teman-teman, masih mute tadi. Oke, tadi udah kita tadi udah pretest, sekarang kita lanjut aja ke pemaparan materinya. Ini teman-teman udah bisa lihat slide-nya ya. Untuk materi malam ini kita akan diskusi tentang ECC dan juga perawatannya nih. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mind mapping-nya, ini gambaran untuk apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana teman-teman akan belajar tentang pertama itu ada yang namanya terminologi, definisi dari ECC-nya sendiri, lalu ada etiologi dari ECC-nya, selalu ada faktor resiko yang mendukung dari terjadinya ECC. Setelah itu kita akan berdiskusi tentang klasifikasi dari ECC, yaitu ada tipe 1, mild to moderate, tipe 2, moderate to severe, tipe 3, severe, dan juga ada gambaran klinisnya. Nah, terakhir dari semuanya ini kita akan mempelajari tentang perawatan dari ECC-nya ini sendiri. Nah, lalu untuk learning point-nya yang teman-teman diharapkan ini apa nih? Teman-teman diharapkan itu yang pertama dapat memahami identifikasi kasus dari ECC sendiri ya. Juga teman-teman kedua dapat memahami bagaimana etiologi dan faktor predisposisi dari terjadinya ECC. Lalu memahami klasifikasi ECC beserta gambaran klinisnya, serta teman-teman diharapkan mampu memahami perawatan dari ECC ini tersebut. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan. Yang pertama, di bagian terminologi. Nih, sebelum masuk jauh-jauh, kita harus tahu dulu ya terminologi dari ECC ini sendiri. Nah, untuk terminologinya itu ada banyak ya teman-teman bisa lihat tuh, ada labial karies, ada karies of the incisor, ada rampan karies, ada invasi karies, ada nursing bottle karies, nursing karies, ada baby bottle karies, maxillary anterior karies, dan juga early childhood dental decay. Nah, ini semua sudah kita tidak istilah-istilah ini sudah dileburkan semua menjadi satu, yaitu ECC atau early childhood caries. Nah, oke. Lalu kita lanjut ke definisi dari ECC ini sendiri. Apa sih early childhood caries ini? Nah, menurut American Academy of Pediatric Dentistry itu early childhood caries itu merupakan adanya satu atau lebih karies tanpa kavitas atau terdapat kavitas, ataupun hilang akibat karies atau tambalan pada permukaan gigi sulung pada anak 71 bulan atau lebih muda. Nah, sedangkan untuk definisi ECC dari National Institute of Dental and Craniofacial Research, itu ECC merupakan adanya satu atau lebih karies, di mana lesi tersebut bisa tanpa kavitas atau terdapat kavitas, hilang karena karies, ataupun terdapat tambalan pada gigi sulung pada anak usia di bawah 6 tahun. Nah, kita masuk ke etiologi dari ECC ini sendiri. Nah, yang perlu teman-teman ketahui itu ECC ini sama seperti halnya dengan karies pada umumnya untuk etiologi. Nah, untuk etiologi karies itu pasti nggak jauh-jauh dari 4 ini, mikroorganisme, substrat, waktu, dan juga host. Mau itu karies yang pada dewasa, mau karies pada anak-anak. Nah, membedakannya itu nanti mungkin pada faktor predisposisi. Kalau misalnya faktor predisposisi untuk ECC itu mungkin ada sedikit yang berbeda, ada sedikit tambahan mungkin daripada karies yang biasa. Nah, untuk mikroorganisme ini bisa yaitu kita tahu kayak bakteri lah, seperti Streptococcus mutans gitu. Kalau substrat itu bisa kayak fermentasi dari karbohidrat gitu. Waktu ini seperti misalnya berapa lama nih si mikroorganisme substrat ini bertemu di dalam suatu rongga mulut nih. Ini juga akan mempengaruhi terjadinya karies. Nah, host ini itu si giginya sendiri. Apakah giginya ada kelainan kah atau memang ada atau
atau memang dia rusak atau gimana gitu. Jadi semua ini saling berhubungan gitu. Lalu, nah untuk mikroorganisme ini kan dia pada tahap awal perkembangan biofilm, yaitu terbentuknya ikatan antara Streptococcus mutans dan juga permukaan gigi yang awalnya dari pembentukan plak, yang merupakan awal dari pembentukan plak. Nah, permukaan adesin dari Streptococcus mutans ini dia berupa antigen 1 dan 2. Nah, itu berinteraksi dengan alpha galactosides dari saliva yang membentuk struktur pelikel. Nah, lalu pada pembentukan pelikel ini kan melibatkan beberapa protein saliva. Nah, yang berikatan dengan permukaan adesin Streptococcus mutans berdasarkan waktu. Lalu Streptococcus mutans ini akan menjadi virulensi yang ditandai dengan produksi GTF atau glucose transferase dan enzim yang polisakarida intraseluler atau ICP, lalu ada polisakarida ekstraseluler atau ECP, dan dari sukrosa yang dikonsumsi atau dari makanan yang anak konsumsi tersebut. Nah, bakteri biofilm ini metabolisme berbagai karbohidrat atau glukosa dan fruktosa yang akan mempengaruhi sejumlah signifikan asam laktat. Yang akan mempengaruhi sejumlah asam laktat sehingga dapat menyebabkan demineralisasi pada struktur gigi yang akhirnya berkembang menjadi karies atau decay. Nah, yang perlu diketahui itu sebenarnya kan memang ketika karies itu demineralisasi ya, di mana pH itu tetap dalam keadaan kritis atau tidak bisa dapat di bawah pH kritis itu dia biasanya pH asam, di mana dia itu di situ akan gigi akan kehilangan mineral-mineralnya. Maka ketika itu terjadi secara terus-menerus, maka karies gigi ini dapat terjadi. Nah, gitu. Nah, untuk membedakan faktor resiko yang mempengaruhi ECC, inilah dia yang salah satu faktor-faktor yang membedakan mana yang ECC, mana karies yang biasa. Nah, yang pertama itu ada pemberian susu. Nah, pemberian susu ini ada beberapa faktor yang harus teman-teman perhatikan. Apa sih yang kita lihat dari pemberian susu ini? Yang pertama itu kita akan melihat jangka waktu yang lama. Setelah itu kita melihat apakah penggunaan susu ini menggunakan botol atau tidak. Lalu kita melihat frekuensinya berapa kali sehari. Dan juga terakhir kita melihat durasinya. Nah, untuk jangka waktu yang lama, menurut Heriandi dan Syahrudin, menyebutkan pemberian susu formula selama 2-3 tahun dapat memberikan resiko terjadinya suatu karies. Nah, semakin lama suatu makanan yang mengandung karbohidrat itu berkontak dengan permukaan enamel gigi, semakin besar pula kemungkinan untuk waktu lamanya produksi asam di rongga mulut. Nah, bayangin aja teman-teman, kan anak-anak itu suka minum susu ya. Anak-anak tuh terkadang pun ada anak-anak yang sudah dari lahir sudah konsumsi susu formula ya teman-teman. Yang kita tahu tuh susu itu ingredients tertingginya itu gula, karbohidrat. Nah, dia itu minum susu let's say dari dia umur 1 tahun sampai misalnya sampai 5 tahun. Berarti udah 4 tahun nih. Itu jangka waktu tuh lama banget, dan juga itu akan terus berkontak dengan permukaan enamel gigi anak tersebut. Nah, itulah kemungkinan yang akan bisa menghasilkan anak tersebut menjadi karies. Nah, lalu untuk penggunaan botol. Nah, untuk penggunaan botol ini, minum susu dengan menggunakan botol sampai tertidur akan mengenangi rongga mulut gigi untuk beberapa waktu dan jam. Di mana genangan susu pada rongga mulut saat tidur menjadi substrat yang akan difermentasikan oleh bakteri menjadi asam, di mana pH plaknya itu menjadi di bawah 5 dalam waktu 1-3 menit. Nah, semakin lama dan sering anak mengkonsumsi susu botol, maka potensi untuk terjadinya karies semakin tinggi. Jadi gini, kalau misalnya penggunaan minum susu menggunakan botol pada malam hari,
Kan itu misalnya anak-anak itu minum susu dulu nih sebelum tidur, kemudian dia minum susu dengan pakai dot atau pakai botol, lama-kelamaan anak tersebut tidur, susunya belum habis. Nah, mungkin si ibu tidak mengecek lagi ataupun ibunya ikut tertidur, jadi, genangan susu tersebut itu menggenang di dalam rongga mulut. Nah, susu tersebut pasti akan berkontak tuh teman-teman dengan giginya si anak. Nah, itu kan, bukan 1 menit, 2 menit dia berkontaknya, pasti itu akan lebih lama, kan dia udah tergenang, gitu. Jadi dia tuh, akan, menyebabkan rongga mulut menjadi asam, sehingga lama-kelamaan, terus-menerus akan menyebabkan karies pada gigi anak tersebut. Nah, lalu, berikutnya ada yang namanya frekuensi. Nah, untuk frekuensi ini, frekuensi mengkonsumsi gula yang tinggi juga meningkatkan keasaman plak dan mempertinggi potensi pembentukan plak serta pertumbuhan bakteri di rongga mulut. Nah, di antara periode makan, saliva akan bekerja menetralisir asam dan membantu proses remineralisasi gigi melalui sistem buffer. Namun, apabila makanan dan minuman berkarbohidrat terlalu sering dikonsumsi, maka rongga mulut akan senantiasa berada dalam kondisi asam, sehingga tidak dapat terjadi remineralisasi. Nah, frekuensi ini kan misalnya berapa kali sehari ya. Eh, Normalnya kita itu makan kan 3 kali sehari. Nah, pada anak-anak itu ada kayak snacking time, ada makan di antara jam makan. Nah, ketika makan di antara jam makannya itu banyak, tinggi, bisa aja misalnya di antara pagi ke siang dia ada snacking time, dari siang eh, ma ke malam dia ada snacking time, dari malam mungkin dia ada minum susu lagi. Nah, kalau bayangin aja kalau misalnya dia 3 kali atau lebih diselingin dengan minum susu atau makan yang manis-manis atau apa segala macam, berarti kan fermentasi karbohidrat itu akan terus terjadi sehingga meningkatkan keasaman pada pH mulut si anak. Maka ketika udah misalnya udah makan pagi nih, mulut udah siap-siap nih buat remineralisasi, tapi karena dia habis makan pagi dia ngemil, ngemil coklat atau minum Milo nih habis makan gitu. Jadi turun lagi nih pH yang tadi mau naik ke buffer jadi turun lagi. Jadi demineralisasi lagi, terus makan siang lagi dia demineralisasi lagi, terus snacking lagi demineralisasi lagi. Jadi kurang lebih seperti itu kira-kira. Lalu untuk durasi. Nah, untuk durasi ini anak yang mengkonsumsi susu formula dengan durasi selama di atas 15 menit ini dapat terjadi karies lebih banyak dibandingkan dengan anak yang mengkonsumsi susu formula dengan durasi selama di bawah atau sama dengan 15 menit. Nah, gimana durasi ini kan misalnya dia mengonsumsi susu, sekali konsumsi dia mungkin lama minumnya gitu. Dia suka kayak apa, biasanya anak-anak suka kayak kan anak-anak suka ngulum makanan. Nah, dia tuh ngulum susu di dalam mulutnya. Nah, itu nggak langsung ditelan, dilama-lamain. Nah, itu kan semakin lama terpapar ke rongga mulutnya ya, apalagi nggak dibersihin sama ibunya, ya makanya itu lama-kelamaan bisa menyebabkan anak tersebut menjadi karies. Oke, lalu yang kedua itu ada pendidikan orang tua. Nah, pendidikan orang tua ini terbukti berhubungan dengan kejadian dan keparahan dari ECC sendiri. Untuk prevalensi karies ini lebih rendah dan skor DMFT rata-rata lebih rendah berhubungan dengan tingkat pendidikan orang tua yang lebih tinggi. Jadi ketika pendidikan orang tuanya rendah, maka prevalensi karies dan skor DMFT rata-rata itu lebih tinggi pada anak. Nah, menurut Milgram, pengetahuan ibu tentang gigi, perilaku, serta perawatan umum anaknya juga merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap risiko karies. Nah, teman-teman juga pasti udah pernah sering dengar lah ya, kalau misalnya ibu itu merupakan madrasah pertama dari anak-anaknya. Nah, secara tidak langsung pengetahuan orang tua ini sangat amat dibutuhkan untuk mendidik atau untuk membentuk kebiasaan pada anak. Nah, ketika pendidikan atau pengetahuan orang tua terhadap kesehatan rongga mulut itu rendah, maka aware ibu untuk menjaga kesehatan rongga mulut anaknya itu
menjadi rendah. Misalnya, kan, anak misalnya untuk tidak dibiasakan atau tidak diajarkan bagaimana cara menyikat gigi, atau ketika anak masih bayi belum bisa menyikat gigi sendiri, ibu tidak aware dengan, membersihkan giginya dengan kasar gitu, atau ibunya tidak, mengetahui, seharusnya bagaimana sih, eee, makan atau minuman yang baik untuk anak, seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh.